Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun memang kita tidak bertatap muka, tidak beribadah di gereja seperti biasa. Oleh karena kita bersama-sama mendukung himbauan dan anjuran pemerintah dan lembaga tinggi Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, tentu ini tidak mengurangi rasa sukacita kita dan semangat kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena kita percaya ya dimanapun ya kita beribadah, dimanapun tempat kita bersekutu, Tuhan hadir. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat dan pengertian dari Allah Roh Kudus yang sudah mengilhami dan menginspirasikan firman-Mu ini ada untuk kami baca dan renungkan bersama, kiranya memampukan kami untuk boleh memahami lewat Roh-Mu yang kudus. Kami juga dapat dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kesehari-harian kami, sebagai bentuk nyata kesaksian di mana kami memberitakan Engkau lewat kehidupan kami dan lewat setiap kata dan karya kami. Berbicaralah bagi kami semua, pakailah dan urapi hamba-Mu dan semua jemaat-Mu yang mendengarkan acara ini atau firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini, bersukacitalah alami pekerjaan Allah yang menghidupkan. Dan menarik bahwa mengapa harus bersukacita? Bukankah minggu yang kita sedang rayakan ini dalam tahun gereja adalah minggu-minggu Prapaskah, ya, disebut sebagai minggu sengsara. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi liturgi gereja, khususnya Prapaskah, minggu keempat menjelang hari Paskah ini, itu juga disebut sebagai minggu Laetare atau minggu sukacita. Nah, tema bersukacita ini diambil dari Yesaya 66 ayat 10 yang berkata, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih, tentu sukacita yang dimaksud ini bukan sukacita manusia, tetapi diharapkan tentu sukacita yang Tuhan inginkan, di mana dalam segala keadaan apapun tentu kita tetap ada dalam suasana batin, suasana hati yang terus memuji Tuhan, terus bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai bagian untuk menyoroti ini secara mendalam, mari kita akan merenungkannya dari satu bagian firman Tuhan, itulah Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita sudah sangat kenal dan sangat familiar dengan Mazmur ini. Ada banyak gubahan-gubahan lagu dengan Mazmur ini, ya. Mari kita baca Mazmur ini, Mazmur 23 1 sampai 6. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Ya, berbahagia semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi Tuhan, disebut pekerjaan Allah yang menghidupkan. Alami dan bersukacitalah. Nah, saudara, dikatakan pekerjaan Allah yang menghidupkan.
dikatakan ada di situ menghidupkan. Berarti sebelumnya ada hal yang sesungguhnya tidak menghidupkan. Nah saudara, kita tahu bersama ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia hidup di dalam kegelapan, bahkan disebut dengan kematian, terpisah dari Allah, hilang kemuliaan Allah. Dan itu sebabnya kehidupan memang ada, tapi bukanlah kehidupan yang membawa kepada kebenaran, kepada kehidupan yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ada banyak hal juga terjadi kehidupan di mana satu dengan yang lain saling merongrong, saling menjatuhkan, saling membinasakan. Firman Tuhan ini hadir dan menyapa kita supaya kita kembali kepada firman Tuhan, kepada Allah, bahwa Dialah kehidupan itu sendiri. Mari kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ini, pemazmur khususnya Daud berkata ada beberapa bagian-bagian yang sungguh disampaikan tentang pekerjaan Allah yang menghidupkan. Yang pertama bahwa pemeliharaan Allah itu nyata di sini. Pemeliharaan Allah itu dikatakan di dalam ayat 2 dan 3. Dikatakan bahwa Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, ini bicara masalah yang pokok, masalah yang mendasar. Itulah kebutuhan hidup kita. Makan, minum, pakai. Tetapi juga ada yang lain. Tetapi saudara, dikatakan juga Dia menyegarkan jiwaku. Ini bicara kebutuhan akan ketenangan batinnya. Ada damai sejahtera di dalam Dia. Ada ketenangan batin di dalam Dia. Firman Tuhan berkata Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tetapi juga di dalam Mazmur 2 ayat 3 ini dikatakan juga di bagian yang terakhir bahwa Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, ini bicara tentang kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan kehidupan yang sejati. Bahkan inilah yang sungguh menjadi hal yang hakiki dalam hidup manusia. Bahwa manusia kalau tanpa ada jalan keselamatan itu akan binasa. Tapi puji Tuhan, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan menariknya lagi bahwa Yesus datang mengkonfirmasi, menegaskan hal itu tentang dirinya, bahwa Dialah yang adalah sang jalan. Dan itu ditegaskan lagi dalam Kisah Rasul 14 ayat 2, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Dan di bawah kolong lagi tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Maka sesungguhnya inilah pekerjaan Allah yang menghidupkan secara dasar, secara hakiki dalam hidup manusia. Kebutuhan kita, masalah fisik kita, yang kedua masalah jiwa kita, masalah yang terakhir masalah roh kita, masalah hidup kekal. Di dalam Dia ada kepastian, ada jaminan. Tetapi tidak hanya itu saudara, dalam keseharian kita pun di sana dikatakan ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, inilah pekerjaan Allah yang menghidupkan. Saudara, Dia bukan Allah yang nanti hadir, nanti kelak ketika kita sudah tiada atau meninggalkan dunia. Tetapi Dia Allah yang imanen, yang beserta kita. Sehingga kita berkata Immanuel, Allah yang beserta kita. Dalam hal apa? Secara khusus di sini dikatakan Dia bukan hanya bicara tentang penggembalaan ketika kita ada dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan yang sekalipun dalam lembah kekelaman. Dan saudara ketahui bahwa kata lembah kekelaman ini dipakai kata Samavet atau bahasa Ibraninya ini artinya lembah kematian, atau disebut dengan bayang maut atau bayang-bayang kematian. Nah, saudara bayangkan saudara, di dalam kondisi dan keadaan seperti inilah maka kehidupan di mana sungguh-sungguh dibutuhkan seorang yang hadir untuk menyertai dan memimpin hidup kita. Dan itulah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu, aku sekali-kali tidak membiarkanmu. Karena itu sebabnya Dia ada beserta kita, memberikan penghiburan dan sukacita bagi kita. Tetapi juga di ayat 5 berkata, Dia Allah yang sebagai pembela, advokasi. Dia yang sungguh-sungguh hadir dalam segala hidup kita ketika kita berhadapan dengan berbagai macam musuh. Karena pastilah kehadiran kita bukan langsung semua orang menerima. Pasti ada pro, ada kontra.
bahkan lebih banyak mungkin kontranya, ada yang tidak suka. Tetapi mari kita melihat sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya ada Tuhan. Dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Inilah pekerjaan Allah yang menghidupkan, bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya, bahkan di hadapan musuh-musuhnya. Tuhan membuat kita tidak gentar, tidak kekurangan persediaan, tapi sebaliknya Dia mengurapi, artinya Dia memberiku kemampuan, kecakapan, bahkan kelengkapan, itulah kuasa untuk menghadapi semua musuh-musuh itu. Kalau kita membaca Mazmur 91, di sana dengan tegas bahwa sekalipun ya musuh-musuh kita, bahkan dikatakan rebah di kiri kanan kita, 10.000, 1.000 di kiri, di kanan, itu semua tidak akan menimpa engkau. Bahkan engkau hanya menontonnya saja. Dan yang terakhir berkaitan dengan berkat Allah, bahwa di sana dikatakan ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku semua hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan inilah yang Daud alami. Dikatakan bahwa tidak ada lagi yang lebih baik. Dikatakan aku lebih rindu diam di dalam pelataran Tuhan daripada diam 1000 hari di tempat lain. Dan hal yang menjadi bagian penting mengapa kehidupan itu sungguh dialami oleh Daud. Dia tidak hanya dekat dengan Tuhan, yang menjadikan Tuhan gembala dalam hidupnya, tetapi dia juga adalah orang yang selalu hidup untuk rindu dan haus akan firman Tuhan, bersandar kepada firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat 4, di sana di tengah pernyataan bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelap, aku tidak takut bahaya. Tapi apa? Tapi Tuhan beserta. Dan penyertaan Tuhan itu dikatakan sebagaimana gada dan tongkat. Itulah yang menghibur aku. Saudara, Tuhan tidak berjanji untuk meluputkan kita dari pergumulan, membebaskan kita dari masalah, atau bersama Tuhan tidak ada lagi persoalan. Tidak. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia ada, Dia beserta kita, Dia beri kekuatan untuk terus menghadapi pergumulan apapun juga. Bahkan Tuhan yang akan menolong kita untuk bisa menang dan keluar dari segala pergumulan. Dan firman Tuhan itulah yang akan meneguhkan, menguatkan, dan menghibur kita dikala kita dalam berbagai pergumulan, berbagai tekanan, berbagai kesulitan. Maka melalui firman Tuhan ini kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia berikan kehidupan karena Dia sendiri Allah yang adalah kehidupan itu sendiri. Yohanes 10 ayat 10, Dia datang dikatakan supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebagai orang percaya, mari kita berpihak dan memilih kehidupan. Sebagaimana Amsal 22 ayat 3 berkata bahwa orang yang berpengalaman akan lari ketika ada bahaya. Tetapi orang-orang yang tidak berpengalaman atau tidak bijaksana, dia akan menyerahkan diri untuk masuk dalam bahaya dan akhirnya dia akan celaka. Saudara, ini satu hikmat atau wejangan bagi kita berkaitan juga dengan firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama untuk hidup dalam apa yang sudah Tuhan buat. Kita syukuri, kita hargai kehidupan ini, dan mari kita jadikan segenap kesempatan kita masih hidup, kita masih ada untuk melekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, dan sungguh-sungguh mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga dengan hal inilah kita bisa menghadapi semua keadaan apapun dengan bijaksana, dan kita bisa berkemenangan. Tetapi juga di satu sisi kita mampu juga untuk bisa melakukan hal-hal yang mungkin mustahil bagi dunia ini. Tapi dengannya, bersamanya, tidak ada yang mustahil. Karena itu kehadiran orang percaya. Kita harus berdoa bersama-sama untuk bangsa ini, untuk hidup kita juga. Tetapi mari ketika kita diberi kesempatan untuk juga berbuat sesuatu, kita juga dapat melakukannya lewat setiap apapun karya yang bisa kita buat. Tapi yakinilah, mari kita jangan pernah menyerah, tapi kita berserah kepada Tuhan, kita andalkan Dia, dan kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang percaya bahwa satu ketika di saat yang Tuhan kehendaki bahwa masalah ini, musibah ini
bencana ini boleh segera berlalu. Karena bagi orang percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita dikala kita menghadapi situasi seperti ini. Mari kita menjaga kehidupan yang sudah Tuhan beri dengan jaga kesehatan kita, jaga pola berpikir, pola stres, pola istirahat kita dengan situasi banyaknya pengaruh-pengaruh di mana-mana, ya, isu di mana-mana. Mari kita tetap berikan pikiran-pikiran yang positif sehingga sesuatu yang baik lahir dari dalam hati kita, sehingga kita juga boleh terus hidup sebagai orang-orang yang menjadi berkat. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan meteraikan ini di hati kami dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, secara khusus di tengah-tengah dunia ini, bahkan bangsa yang sedang menjadi problem dan bencana wabah virus COVID-19 ini. Biarlah kami boleh bersikap dengan benar, dengan bijak, dengan bajik, karena Tuhan sudah memberi kehidupan. Di dalam Engkau ada kehidupan. Maka biarlah kami terus ada bersama-Mu untuk boleh hidup dalam segala apa yang Engkau inginkan selama kehidupan ini masih kami miliki dan alami di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.